kami di sini melihat bahwa kota adalah salah satu tujuan utama sebenarnya dari Kabupaten Manggarai Timur yang akan kita dorong dan akan kita dampingi dengan baik gitu ya. Itu pertama. Karena sebenarnya saya udah dirayu sama Pak Galus Ganggus dulu Kadispar yang sebelumnya ya untuk ayo Bu harus datang ke kota karena ada komodo, ada rumput gam. Saya bilang ternyata saya baru bisa datang hari ini gitu untuk melihat. Dan ketika saya datang saya lihat wah ini memang sangat potensial sekali. Terus kemudian di sini juga tentunya cepat atau lambat dia pasti akan sangat ramai. Nah, belajar dari pengalaman pariwisata yang sebelum-sebelumnya, sebelum wisatawan ini datang dan meramaikan di sini, saya harapannya teman-teman di sini masyarakatnya sudah kompak dulu, itu pertama. Kemudian bagaimana teman-teman tidak hanya mempersiapkan sebagai tuan rumah yang baik, tapi juga sebagai pelaku pariwisata juga, karena itu saya pikir bukan sesuatu yang bisa dipelajari dengan instan. Maksudnya adalah mungkin saat ini kita pekerjaannya juga sebagai petani gitu kan, ada bawang, ada jagung. Kita punya aktivitas yang berbeda ketika nanti menjadi pariwisata. Kebetulan di sini juga ada Pak Doni dari Asita, asosiasi travel agent ya. Jadi orang-orang yang membawa tamu-tamu untuk datang ke sini. Kemudian nanti kita akan lihat apa saja sih yang dibutuhkan oleh kacamatanya wisatawan. Dan mungkin nanti mohon izin dari Pak Camat juga untuk bantu mendampingi juga Pak Danang dan Pak Kapolsek, bagaimana teman-teman di sini bisa mengisi nih peluang-peluang usaha dalam terkait pariwisata. Karena saya lihat masih banyak sekali, terlalu banyak. Mulai dari tadi akomodasi, saya sangat mengapresiasi untuk mendorong homestay, itu betul sekali. Dan kita bisa membantu ke sana juga. Kemudian mulai dari kuliner, karena buat wisatawan makanan itu hal yang sangat penting, jadi mesti sangat didampingi gitu ya. Kemudian aktivitas wisatanya. Jadi kemarin diskusi dengan Pak Arsyad juga ada Rugu, kemudian ada Watu Pajung, ada Bukit Cinta, ada Rara Tonjong. Saya pikir ini lebih dari cukup untuk diperkenalkan dulu. Jadi kita tahu misalkan dengan 114 tadi yang Bapak bilang nggak perlu semuanya. Karena wisatawan itu harus kita atur agar mereka datang berkali-kali. Nah, disitulah seninya bagaimana dengan destinasi yang sudah ada tadi untuk mereka bisa mengundang terus-menerus. Dan kemudian wisatawan itu datang juga bukan hanya karena alam ternyata Bapak, tapi 45% datang karena interaksi dengan masyarakatnya. Jadi ini yang bagian yang sangat penting tentang bagaimana tadi tentang kebudayaan. Saya terus terang sangat apresiasi sekali, adik-adik hebat sekali. Dan kemudian kalau misalkan kita lihat suasana lagi pantai panas seperti ini, ada yang nyanyi itu langsung adem rasanya. Nah, hal-hal seperti ini yang bisa kita munculkan dan kita biasakan di sini. Nah, kemudian gerakan Bisa ini sebenarnya memang lahir dari karena situasi pandemi corona, di mana kami dari Kementerian Pariwisata harus dan bertanggung jawab untuk mensosialisasikan tentang protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, kemudian jangan berkerumun, selalu cuci tangan. Dan ini terutama untuk meyakinkan kepada para wisatawan yang akan datang bahwa kita semua sedang bersiap dan mempersiapkan diri untuk disiplin menggunakan protokol kesehatan. Kemudian juga saya sekaligus juga mau menyampaikan meskipun terjadi COVID pun pemerintah pusat tetap komit untuk meningkatkan pembangunan pariwisata. Jadi seperti yang kita tahu di Labuan Bajo pembangunan tetap berjalan bahkan jauh lebih cepat karena belum ada wisatawan, jadi kita bekerja lebih intens ya. Dan memang kita semua tahu bahwa 2023 mudah-mudahan Labuan Bajo akan menjadi tuan rumah G20 dan ASEAN Summit. Apa manfaatnya buat ini? Manfaatnya adalah pertama, otomatis dunia akan mengenal Pulau Flores dan otomatis orang akan mencari tahu ada apa aja sih di sini. Disitulah peluang kita untuk nanti mungkin Pak Darwis yang akan saya juga tagih Pak, tidak hanya soal bersih, saya akan tagih tentang komitmennya mereka memperkenalkan produk-produk wisata dan aktivitas wisata yang bisa dilakukan di sini. Minimal harus ada di digitalnya, ada foto, kegiatan, kemudian informasi, siapa penanggung jawabnya, kalau orang mau datang ke sini kontak ke siapa, kemudian hal itu harus ada, sehingga dengan informasi yang baik, informasi yang matang, disitulah wisatawan akan mulai datang ke sini. Terus terang untuk wisatawan
umum mungkin saat ini masih susah datang ke sini ya, tapi kita lihat mungkin 2 tahun lagi jalan akan sudah ada lintas utara, kemudian orang akan mulai penasaran selain komodo di Taman Nasional Komodo ada di mana lagi sih, dan saya pikir itu yang bisa menjadi ikon dari si kota ini. Jadi orang akan jauh-jauh datang ke sini untuk melihat Lugu, tapi sebenarnya mereka akan menemukan hal lain yang lebih indah. Ada Ranah Tonjong, ada Watu Pajong, ada teman-teman semua di sini. Jadi kita punya waktu 2 tahun untuk kita sama-sama gitu ya, kita asistensi apa saja yang perlu dikembangkan, pelatihan-pelatihan apa aja, kemudian kegiatan apa saja, dan tadi bagaimana kita melakukan promosi dengan baik bahwa wisatawan bisa datang sekarang ke kota, dan di kota dia bisa melakukan aktivitas A, B, C, D, E dengan siapa? Dengan Pokdarwis tentunya. Dan tentunya hari ini kami sebagai Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores mengucapkan terima kasih banyak, karena tanpa penerimaan yang begitu luar biasa, antusiasme luar biasa, kegiatan ini nggak akan berjalan. Dan bukan hanya kegiatan ini, pariwisata pun tidak akan berjalan dengan baik. Jadi kami pemerintah pusat hanya bisa membantu untuk mensupport, tapi pemeran utamanya adalah Bapak Ibu semuanya di sini. Jadi apa yang Bapak Ibu butuhkan, apa yang Bapak Ibu rasa perlukan untuk dilatih, untuk dikembangkan, untuk diperkenalkan, jangan sungkan-sungkan untuk koordinasikan dengan kami. Nanti bersama Dinas Pariwisata ya Pak, kita benar-benar bangun agar orang mengenal Manggarai Timur, khususnya kota, tidak hanya bawang dan jagungnya saja, tapi juga dengan keindahan pariwisata. Kemudian kami juga saat ini juga melihat bahwa kemarin sih diskusi katanya info di sini penghasil bawang, tapi bawangnya ke Makassar, teman-teman. Sementara Labuan Bajo pun juga butuh gitu. Nah kami di Badan Otorita juga lagi melakukan bagaimana rantai pasok bahan baku yang ke Labuan Bajo itu disuplai oleh NTT, oleh Flores khususnya. Jadi mungkin bisa juga barang-barang yang bisa di sini bisa disuplai ke Labuan Bajo juga. Dan saya sangat mendukung yang tentang kelor, Bapak, itu benar sekali bahwa ketika kita melakukannya sendiri-sendiri mungkin nggak terasa manfaatnya, tapi ketika kita melakukannya bersama-sama, tadi misalkan termasuk juga sampah juga, kalau untuk mengolah sampah sendiri pasti nggak kerasa. Tapi kalau kita kumpulkan satu tempat, kemudian kita bisa olah lagi menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan memberikan nilai tambah, saya pikir disitulah aktivitas kita bisa lakukan bersama-sama.